Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, saya, Riza Lailatul Faridoh, Nadia Dwi Cahyani, dan Niswatun Mufidah, yang akan membahas tentang regresi linier. Apakah regresi linier itu? Regresi linier adalah salah satu metode statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis antara dua atau lebih variabel di mana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel yang terikat atau dependen. Jadi, variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lain dan merupakan variabel yang digunakan untuk meramalkan atau menerangkan variabel lain. Dan juga regresi linier ialah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Dan kegunaan regresi linier adalah untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dependen dapat diprediksikan atau diramalkan melalui variabel-variabel bebas atau independen secara individual berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, sehingga kesalahan prediksi atau ramalannya dapat diperkecil. Hasil dari penggunaan analisis regresi ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan turunnya variabel terikat atau dependen dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan keadaan variabel bebas atau independen. Selain itu, untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis atau garis. Dan selanjutnya jenis-jenis regresi linier. Ada dua, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, yang akan dijelaskan oleh Nadia Dwi Cahyani dan Niswatun Mufidah. Mari kita membahas jenis regresi linier yang pertama, yaitu regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Variabel dependen pada regresi linier disebut juga sebagai respon atau kriterion, sedangkan variabel independen dikenal pula sebagai prediktor atau regresor. Model persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel respon atau variabel akibat, yang disebut juga dengan variabel dependen. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, yang disebut juga dengan independen. A sama dengan konstanta atau nilai Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, yaitu besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang telah ditampilkan di layar, yaitu A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nilai B dapat diperoleh dari N sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat. Contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa bernama Hermawan ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Dengan ini didapat variabel independen Y adalah volume penjualan dan variabel independen atau X adalah biaya promosi. Dengan ini Hermawan menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linier sederhana. Data-data
yang diperlukan adalah sebagai berikut. Biaya promosi telah ditampilkan, biaya promosi dan volume penjualan seperti yang ditampilkan di PPT. Sekarang mari kita membuka program SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silahkan masuk program SPSS, lalu klik variable view. Yang kedua adalah pada kolom Y, pada kolom nama isikan Y, dan yang kedua isikan X. Lalu pada kolom label, pada Y isikan volume penjualan, dan pada X isikan biaya promosi. Seperti ini. Lalu selanjutnya klik data view pada SPSS. Maka akan muncul kolom variabel Y dan X. Selanjutnya ketikkan data sesuai dengan variabelnya. Seperti ini. Ini sudah diinput datanya. Lalu setelah input data, mari kita klik Analyze, Regression, terus Linear. Seperti ini. Setelah itu, klik variabel volume dan masukkan ke kotak dependent. Kemudian klik variabel biaya promosi dan masukkan ke kotak independen. Lalu klik statistik, klik case wise diagnosis, lalu klik all case. Selanjutnya klik continue. Setelah diklik OK, maka hasil output akan ditampilkan dalam program SPSS. Seperti ini adalah outputnya atau hasil datanya. Maka dengan ini didapat persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan min 28764,7 ditambah 0,691X. Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut. Konstanta sebesar min 28764,7 artinya jika biaya promosi X nilainya adalah 0, maka volume penjualan atau Y nilainya negatif, yaitu sebesar min 28764,7. Sedangkan koefisien regresi variabel harga atau X sebesar 0,691, yang artinya jika harga mengalami kenaikan Rp1 rupiah, maka volume penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,691 rupiah. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara harga dengan volume penjualan. Semakin naik harga, maka semakin meningkatkan volume penjualan. Oke, cukup sekian penjelasan regresi linear sederhana. Selanjutnya
akan dijelaskan regresi linier berganda. Selanjutnya, jenis regresi linier yang kedua yaitu regresi linier berganda, merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Y merupakan variabel dependen, X1 dan X2 merupakan variabel independen, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi. Nilai A dan B dapat dihitung menggunakan rumus berikut. A sama dengan sigma Y min B1 kali sigma X1 min B2 kali sigma X2 per N. B1 sama dengan sigma X2 pangkat 2 kali sigma X1 kali Y min sigma X2 kali Y kali sigma X1 kali sigma X2 per sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 min sigma X1 kali Y kali sigma X1 kali sigma kali X2 pangkat 2. Sedangkan nilai B2 dapat dihitung menggunakan rumus sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 kali Y min sigma X1 kali Y kali sigma X1 kali X2 per sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 min sigma X1 kali Y kali sigma X1 kali sigma kali X2. Contoh kasus, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 terhadap variabel prestasi Y yang memiliki sampel sebanyak 12 siswa. Dengan ini, peneliti ingin menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah data lengkapnya. Langkah-langkah program SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, klik variabel view, selanjutnya pada bagian name, tuliskan motivasi, minat, dan prestasi. Pada desimals, ubah menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y. Pada bagian measure, pilih skill. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, klik data view, lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih Analyze, Regression, kemudian Linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Masukkan variabel motivasi X1, minat X2 ke kotak independen. Kemudian masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependen. Pada bagian method, pilih Enter. Selanjutnya, klik Statistics. Pada bagian Linear Regression, statistik berikan tanda centang pada Estimates dan Model Fit, kemudian klik Continue. Langkah yang terakhir adalah klik OK, kemudian akan muncul output pada program SPSS Anda. Tabel output variables entered or removed
ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi, sementara variabel dependennya adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Pada tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Kemudian, tabel coefficients memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Berdasarkan keempat output tadi, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi berganda seperti gambar berikut ini. Ringkasan tabel ini berguna untuk mempermudah para pembaca dalam melihat gambaran hasil analisis regresi yang terdapat dalam penelitian kita. Dengan demikian, tabel output analisis regresi linear berganda tersebut yang tadi tidak perlu dimasukkan secara utuh dalam bab pembahasan penelitian, namun cukup dicantumkan dalam lampiran penelitian saja. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai analisis data regresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.